Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan aku Jacob. Di video kali ini aku mau nge-share tentang mengatur gaji 1,5 juta untuk Mbak Febri Andini yang masih tinggal sama orang tua. Kemudian orang tuanya pensiunan PNS. Di rumah tinggal bersama adik yang masih duduk di bangku SMA. Oke, kita lihat aja gimana cara mengaturnya versi aku. Pertama-tama biasanya aku membuat kerangka pembagian pos-pos dari gaji ini ke pengeluaran yang memang biasa rutin dikeluarkan. Tapi sebelumnya aku sisihkan dulu 20% untuk tabungan. Jadi dari Rp1.500.000 ini 20%-nya itu sebesar Rp300.000. Kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran di sini untuk pengeluarannya aku gabung aja ya, nggak dibedakan kayak fixed expenses dan variable expenses atau kayak kewajiban dan pengeluaran tambahan. Jadi yang pertama jelas untuk biaya makan atau bisa juga dikatakan untuk ngasih orang tua karena masih tinggal sama orang tua, mungkin biaya makannya bisa digabung dengan uang bulanan ke orang tua sebesar Rp500.000. Selanjutnya untuk iuran-iuran, salah satunya untuk iuran BPJS mungkin jika ada, atau iuran-iuran lainnya kayak iuran di kantor atau di tempat kerja gitu. Di sini sengaja aku tulis agak banyak karena aku nggak tahu ya seberapa besar. Jadi aku tuliskan aja Rp200.000. Tapi nanti jika ternyata uang iurannya itu lebih kecil dari 200, mungkin sisa uangnya itu bisa disubsidi ke pos-pos yang lain. Pun halnya jika ternyata kurang bisa diambil atau ditarik dari pos yang lain ya. Selanjutnya untuk kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan ini bisa terkait kayak hygiene, kebersihan badan, sabun mandi, sampo, atau kebutuhan kewanitaan. Itu aku anggarkan di sini Rp50.000. Kemudian untuk transport, aku anggap aja transportnya ini nggak jauh-jauh amat, jadi di sini aku tulis Rp150.000. Karena si mbaknya ini masih tinggal sama adik, mungkin menurut aku ada sedikit yang bisa dikasih atau disisihkan untuk adik tercinta. Di sini aku coba menganggarkan ngasih uang jajan Rp50.000 untuk sang adik. Bisa jadi ini membantu walaupun tidak banyak untuk kebutuhan sekolahnya. Selanjutnya aku anggarkan juga untuk jajan. Jadi jajan ini untuk kesenangan diri juga ya. Walaupun kita sibuk bekerja, tapi jangan lupakan juga bagaimana kita men-treat diri kita supaya nyaman dan ujung-ujungnya supaya kita lebih fresh aja lagi bekerja. Jadi jajan atau kesenangan ini aku masukkan Rp150.000. Setelah semua pengeluaran ditotalkan, kemudian ditambahkan dengan tabungan dan dikurangkan dengan input atau income maksudnya, maka akan muncul sisa uang yang dipakai untuk dana darurat. Sisa uang yang tersisa adalah Rp100.000. Jadi aku masukkan sebagai dana darurat. Dana darurat ini bisa dipakai untuk kebutuhan, misalnya ada undangan pernikahan, untuk ngasih amplop atau kado teman atau surprise teman yang ulang tahun. Nah, untuk total semua pengeluarannya ini sebesar Rp1.200.000. Jadi menurut aku ini sudah aman. Pengeluaran sudah ada Rp1.200.000 plus dana darurat. Kemudian ada juga tabungan dan ujung-ujungnya semua pos sudah tercover. Budgeting ini versi aku ya, jadi menurut aku inilah kebutuhan utama yang harus dikeluarkan. Mungkin jika yang bersangkutan ternyata ada pengeluaran tambahan yang lain, monggo bisa diatur ulang. Kemudian jika teman-teman punya saran lain gimana cara mengatur gaji 1,5 juta ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk kebutuhan bulanan, aku anggarkan Rp50.000 karena untuk kebutuhan bulanan ini based on pemakaiannya seperti apa. Jika ternyata pemakaian dari beberapa kebutuhan bulanan ini agak boros, ya mungkin kita harus rutin membelinya dan anggarannya agak dinaikkan. Tapi ternyata kalau misalnya kita membeli produk yang lebih murah atau lebih hemat dengan kualitas
kegunaannya komposisi yang sama, maka mungkin itu akan lebih hemat dan penggunaannya juga tidak terlalu boros untuk kita keluarkan. Begitu juga untuk kebutuhan skincare atau hair care, kita bisa ambil dari kelebihan dana di beberapa pos. Misalnya untuk iuran BPJS itu terlalu besar, mungkin bisa diambil beberapa bagiannya, atau di bagian transport dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika kita punya pengeluaran tambahan, tinggal disubsidi silang bagian mana atau pos mana yang memiliki kelebihan dana. Atau bisa juga diambil tuh dari dana darurat. Tapi itu opsi terakhir aja ya, pemakaian dana darurat. Dan aku sarankan juga memiliki tantangan menabung. Mungkin tantangan menabungnya tidak harus besar-besar amat nominalnya. Mungkin bisa dimulai dari angka Rp2.000, Rp5.000, dan lain sebagainya. Tinggal diatur aja, sehingga setiap bulan itu kita bisa ada kayak reminder, supaya kita bisa lebih menghemat dan mengontrol semua pengeluaran kita. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!